萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sudut mulut Xiao yang sedikit meringkuk saat mengamati saudara emas perak melambaikan lengan baju mereka dan mengirim seseorang terbang. Taktik kedua orang tua ini memang tidak tahu malu. Namun, karena pihak lain telah melunakkan sikap mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dalam kesempatan semacam ini. Lelang adalah hal yang paling penting hari ini. Menggunakan masalah ini, dia sudah dengan sempurna mencapai efek jera yang dia inginkan. Setelah ini, sepertinya tidak akan ada orang bodoh yang datang dan mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan gerbang Xiao kami yang bertanggung jawab atas Feng City, bisakah kalian berdua silakan duduk di kursi Anda? Lelang akan segera dimulai. Xiao yang tersenyum dan berbicara. Wajah saudara emas perak berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka telah membuang wajah mereka hari ini. Namun, tidak ada pilihan lain, mereka menghela nafas di dalam hati mereka. Mereka berdua melihat Medusa dingin, seperti es di samping Xiao Yan dengan takut. Baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Semua orang, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong jangan salahkan kami. Acara utama untuk hari ini, pelelangan pil obat, akan terjadi selanjutnya. Tatapan Xiao Yan bergeser menjauh dari saudara emas perak saat dia tersenyum pada orang yang tak terhitung jumlahnya di ruang lelang dan tertawa. Area di bawah panggung sempat terdiam setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gelombang kesepakatan mulai segera muncul. Setelah adegan sebelumnya, bahkan orang bodoh tahu bahwa kekuatan yang dimiliki gerbang Xiao ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membuka mulut untuk memprovokasi mereka. Sebagai gantinya, berbagai suara menjilat dan menyuarakan mulai muncul berulang kali. Ada juga sejumlah orang di wilayah sudut hitam yang mengikuti arah angin bertiup. Di tengah perjanjian dan orang menjilat yang terdengar dari segala arah, Xiao Yan memalingkan kepalanya ke Xiao Li yang juga menghela nafas lega dan berbicara tersenyum. Saya akan menyerahkan hal-hal setelah ini kepada saudara kedua. Lelang kemungkinan akan dapat berjalan dengan lancar hari ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Bahkan saudara emas perak dilecehkan meskipun kekuatan mereka. Siapa lagi yang punya keberanian untuk menciptakan masalah? Xiao Yan akhirnya membuka langkahnya dan berjalan menuju belakang panggung setelah melihat Xiao Li mengangguk. Medusa mengikuti di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Li mengirim Xiao Yan dan Medusa dengan matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Beberapa pelayan wanita membawa baki perak datang ke panggung dalam beberapa bagian. Botol giok kecil di piring perak sangat menarik perhatian. Hehehe, selanjutnya, pil obat pertama di pelelangan kami. Xiao Yan duduk diam di ruang belakang panggung. Dia memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyesapnya. Dari tempat ini, dia samar-samar dapat mendengar pelelangan api yang ditularkan dari tempat pelelangan. Sepertinya pil-pil obat itu telah memperoleh efek yang cukup bagus. Terima kasih banyak untuk ini. Xiao Yan memegang cangkir teh saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara kepada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajah cantik dinginnya dalam menghadapi ucapan terima kasih Xiao Yan. Pinggangnya yang lembut menunjukkan busur anggun yang dipenuhi dengan daya tarik di bawah bajunya, menyebabkan seseorang secara tidak sadar memiliki dorongan untuk memeluk dan bermain dengannya.
Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiao Yan memintanya untuk sedikit membantu. Namun, ketika dia melihat kesungguhan dan harapan pada wajah muda pihak lain, semacam emosi yang tidak biasa keluar dari dalam rohnya, menyebabkan dia menelan penolakan yang telah mencapai mulutnya. Meskipun dia tahu bahwa jenis emosi yang tidak biasa ini pasti karena penggabungannya dengan semangat Heaven Swallowing Python, pengaruh semacam ini juga membuatnya sangat frustasi. Di satu sisi, dia benar-benar ingin menampar dan membunuh orang yang benar-benar berani melanggarnya. Di sisi lain, pengaruh jauh di dalam rohnya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping orang ini. Kedua emosi yang saling bertentangan ini menyebabkan Ratu Medusa, yang terkenal karena membunuh secara meyakinkan, untuk berjuang dan ragu-ragu berulang kali. Jangan terus memberi wajah dingin. Saya tahu bahwa alasan Anda menyetujui permintaan saya sebagian karena pengaruh semangat Heaven Swallowing Python. Oleh karena itu, saya tidak akan merasakan harapan yang menggembirakan dan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki perasaan khusus terhadap saya. Xiao Yan tidak membantu tetapi gelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit ketika dia melihat wajah dingin Medusa. Medusa mengangkat alisnya, tetapi tetap diam. Xiao Yan menempatkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan menggosok kepalanya. Dia segera berbicara dengan agak canggung, "Sebenarnya, tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kami, kan?" Saat itu, di bawah tanah uhuk-uhuk, aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Semua masalah disebabkan oleh api hati jatuh sialan itu. Saat itu, jika Anda tidak membawa piton penelan surga yang telah saya kembangkan ke jauh setelah saya berhasil berevolusi, saya tentu saja tidak akan terlibat dengan Anda. Selain itu, jika saya diberi waktu yang cukup, saya akan bisa bergabung dengan semangat piton penelan surga cepat atau lambat. Itu awalnya lahir karena evolusi saya. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kami berdua adalah satu. Alis Medusa segera menjadi vertikal ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar ingin menyingkirkan semua tanggung jawabnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara, "Jika Anda tidak membawa piton penelan surga bersama Anda, semua masalah yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Saya juga tidak akan dibawa ke bawah tanah oleh Anda. Sekarang Anda masih berani mengatakan kepada saya bahwa kami tidak memiliki dendam satu sama lain?" Xiao Yan tertawa pahit sekali lagi. Dia mengetuk kepalanya yang agak sakit dan berkata, "Saat itu, saya tidak menyadari bahwa piton penelan surga adalah sesuatu yang telah Anda ubah. Selain itu, Anda juga telah mengatakan bahwa piton penelan surga dan Anda adalah satu. Apakah saya mengabaikan anak kecil itu dengan sedikit pun? Anda terus mengatakan bahwa saya memperlakukan bocah kecil itu seperti hewan peliharaan saat saya membesarkannya. Karena itu, menyebabkan Anda sebagai seorang ratu kehilangan muka. Namun, surga dapat menyaksikan bahwa saya biasanya menyediakannya seperti itu adalah leluhur kecil saya. Aku bahkan membiarkannya minum esensi kelahiran singa kecubung seperti air. Itu adalah sesuatu yang bahkan saya enggan untuk konsumsi. Apakah ini bukan perlakuan yang baik?" Xiao Yan dengan keras mengakui ketidakbersalahannya. Medusa terkejut ketika dia mendengar jawaban semacam ini oleh Xiao Yan yang menunjukkan dia yang disalahkan. Dia tidak menyadari apakah Xiao Yan menyediakan untuk piton penelan surga seperti nenek moyang kecil di hatinya. Namun, ia memang sering memberikan kelahiran gigi singa kecubung yang berharga kepada piton penelan surga untuk dikonsumsi. Ini adalah sesuatu yang jelas dia sadari. Wajah Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai mencair sedikit saat pikiran ini berlama-lama di hatinya. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bersukacita di dalam hatinya setelah menemukan adegan ini, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Dia dengan dingin berbicara, "Bahkan jika saya bisa berhenti peduli tentang hal itu,
Anda tidak dapat menemukan alasan untuk hal yang tidak tahu malu yang Anda lakukan kepada saya ketika saya masih dalam keadaan lemah. Menurut aturan ras ular manusia kita, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kembali kepala manusia dari orang yang melanggar. Setelah itu, kita harus membuangnya ke kolam suci dari klan dan membiarkannya berkarat. Wajah Xiao Yan menegang ketika dia mendengar ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa lehernya menjadi dingin. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan ini? Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk meneriakin ketidakbersalahannya. Ketika berada bawah tanah, alasannya benar-benar dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari api hati jatuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengingat masalah setelah semuanya terjadi. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit perasaan dalam situasi semacam itu. Harus diketahui bahwa itu sama pertama kali baginya. Anda harus menyaring pil pemulihan jiwa setelah perjanjian kami berakhir. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Medusa benar-benar mengabaikan wajah Xiao Yan yang kaku saat dia berbicara dengan senyum dingin. Selain itu, Anda dapat melupakan tentang mencoba menunda masalah ini. Pada saat perjanjian 1 tahun tiba, akhir Anda juga tidak akan ada gunanya jika saya tidak dapat melihat pil obat. Medusa mengguncang begitu kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan menghilang dari kursi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Itu memang tidak mudah untuk menipu wanita ini. Dari kelihatannya, dia hanya bisa memperlambatnya. Untungnya, masih ada sedikit waktu sampai perjanjian selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita ke arah menjadi lebih baik. Sungguh sakit kepala, jari Xiao Yan mengusap pelipisnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang tidak dapat memikirkan solusi apapun, hanya bisa mengangkat kepalanya dan meratap. Pelelangan berlanjut hampir 1 hari penuh sebelum berakhir sempurna, seperti langit yang secara bertahap berubah menjadi gelap. Keuntungan dari lelang ini mungkin sesuatu yang Xiao Li dan Xiao Yan telah antisipasi, tetapi mereka masih merasa gembira ketika mereka mendengar bawahan mereka melaporkan keuntungan. Dengan jumlah uang ini, tidak hanya Xiao Yan yang dapat memperoleh semua bahan obat yang dibutuhkan, tetapi kelebihannya juga akan memungkinkan gerbang Xiao untuk mengumpulkan para ahli secara luas. Tentu saja, karena Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan dari 3 fraksi besar yang telah berusaha keras untuk pelelangan kali ini, Xiao Yan tidak bertindak dengan kikuk. Sebaliknya, ia mengambil sejumlah besar uang dari pendapatannya dan membaginya secara merata di antara 3 fraksi. Ketika dia melihat ekspresi tercengang mereka, Xiao Yan jelas tahu di dalam hatinya bahwa hasil pemberian uang sejumlah ini telah tercapai. Tidak mungkin hanya mengandalkan tongkat besar jika seseorang ingin orang lain tunduk. Oleh karena itu, pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan gerbang Xiao untuk menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga telah mengizinkan Feng City yang telah menjadi sedikit suram setelah pembubaran Aliansi Hitam untuk sekali lagi kembali popularitasnya di puncak. Selain itu, bahkan melebihi puncak ini. Titik ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Xiao Li. Xiao Li mengirim anak buahnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang telah dipesannya dari seluruh tempat dengan kecepatan tercepat yang mungkin sehari setelah akhir lelang. Kegembiraan di wajah Xiao Yan tidak sedikit tersembunyi ketika dia menerima bahan obat yang telah disimpan dalam kondisi baik dari tangan Xiao Li. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat ini, hari yang akan dibangkitkan Yao Lao tidak terlalu jauh. Setelah Yao Lao terbangun, hari ia kembali ke Kekaisaran Jiama juga tidak jauh. Semua dendam akan berakhir pada saat itu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten.
dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.